Di antara hak-hak para suami, yang pertama dan paling utama adalah wajib kepada wanita untuk taat kepada suaminya. Wajib kepada wanita untuk taat kepada suaminya. Dan tadi telah kita sebutkan, ya, kalau boleh seorang sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sungguhnya para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Kata Ibnu Katsir, yakni umara alaihinna, yaitu pemimpin, penguasa di atas para wanita. Wanita harus taat kepada yang menguasainya, harus taat kepada suaminya. Jadi ini perkara yang sangat penting, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami. Dalam hal apapun selama itu adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya, adapun kalau suami menyeru kepada perkara yang mungkar, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis tatkala ada seorang wanita, dia putrinya menikah dengan seorang laki, ternyata putrinya ini sakit sehingga rambutnya sering gugur. Maka suaminya minta kepada ibu mertuanya, ibu mertua tolong sambung rambut putrimu, disambung supaya kelihatan lebih cantik. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW minta izin, bahwasanya suami putri saya ingin saya menyambung rambut putri saya. Maka Nabi menegur, qad inal musilah, sungguhnya telah dilaknat wanita-wanita yang menyambung-nyambung rambut. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang wanita harus taat kepada suami. Namun jika suami memerintahkan perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Contoh seperti seorang suami menyuruh istrinya membuka auratnya. Jangan pakai jilbab. Abang malu kalau kamu pakai jilbab. Ya, tidak boleh ditaati. Kamu jangan pakai baju ini, baju lebih seksi, lebih bagus kalau kamu pakai. Karena sebagian suami ya tidak punya rasa cemburu, dia bangga kalau istrinya jadi santapan pandangan lelaki lain. Sehingga dia ingin menunjukkan kecantikan istrinya, dia ingin menunjukkan seksinya body dari istrinya. Dan dia senang seperti itu. Dipamerlah istrinya kepada kawan-kawannya, maka tidak boleh taat kepada suaminya. Atau suaminya menyuruh istrinya untuk memutuskan silaturahmi dengan keluarganya, maka tidak boleh. Tidak boleh kita taat kepada suami, namun tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Dan di antara bentuk maksiat adalah memutuskan silaturahmi. Kamu tidak boleh telepon ibumu, kamu tidak boleh telepon kedua orang tuamu, kamu tidak boleh telepon kakakmu, kamu tidak boleh mengunjungi rumah kakakmu. Ini nggak boleh. Ini namanya mengajari istri memutuskan silaturahmi, maka istri tidak boleh taat. Contoh juga suami mengajak istri untuk melihat hal yang haram, ngajak ke bioskop, ngajak lihat film-film yang tidak benar. Ini bagus kita lihat supaya bisa mengobarkan syahwat kita, supaya lebih asik dalam berhubungan. Tidak boleh. Hukumnya haram seperti itu. Ya. Atau suami ngajak istri nonton sinetron, ya. Nggak boleh. Mami ada film bagus sinetron. Ya. Jadi tidak boleh di situ. Kenapa? Karena suaminya akan melihat wanita-wanita cantik di layar kaca, dan istrinya akan melihat laki-laki tampan di layar kaca tersebut. Ini tidak boleh, ya. Tidak diperbolehkan. Selain daripada itu, maka wajib bagi istri taat dalam segala hal. Contoh, misalnya saya mengatakan istriku kita pindah rumah di sana, di sini kurang nyaman. Saya ingin pindah kerja. Istri taat. Istri boleh kasih masukan, Mas, jangan Mas, kerjaanmu sudah bagus Mas. Mas, kalau kamu kerja sana nanti begini. Kasih masukan tidak apa-apa, tapi keputusan tetap di tangan suami. Tetap di tangan suami. Suami mengatakan, sayang anak kita masukkan ke sekolah sana aja. Istri boleh mengatakan, sayang kurang bagus itu, Mas, sekolah itu kurang bagus di sini. Boleh dialog, boleh diskusi, kasih masukan, tapi keputusan tetap di mana? Di tangan suami. Seperti itu. Dalam segala hal. Ya. Mau milih tempat liburan, ya, Mas kita liburan di Bali yuk. Aduh sayang jangan Mas, udah di Priok aja liburannya. Misalnya, ya. Oh, Mas gini Mas gimana ya? Pokoknya di Priok aja. Ya udah taat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh kasih masukan, boleh, tapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Tentunya ini saya berbicara pada wanita. Adapun saya kalau katakan kepada para suami, hendaknya suami mengerti perasaan istri. Hendaknya suami mengajak jalan-jalan istri. Hendaknya suami menyenangkan istri. Tapi kalau terjadi sesuatu, toh terjadi pertikaian, maka istri harus mengalah. Keputusan di tangan suami. Oleh karenanya para suami dalam hal-hal yang bersifat
kerumah tanggaan, bersifat rumah, bersifat perabotan rumah, sudah kita nurut aja sama istri. Saya sering sampaikan contoh, baru bangun rumah, kemudian diskusi sama istri. Kata istri, Mas, rumahnya warna ungu saja. Kata suami, jangan warna hitam aja. Nggak usah ribut, sudah nurut sama istri. Karena yang sering di rumah siapa? Istri. Ngapain ente ngeyel-ngeyel warna biru, warna ungu, warna biru, warna ungu. Kurang kerjaan, sudah istri aja, ikut istri. Nanti mau tempat tidur warna apa? Ya udah biar istri yang milih. Antum, saya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin wanita, udah kamu jangan warna ungu, jangan warna merah, macam-macam aja. Udah warna hitam aja. Enggak usah ribut masalah ini, serahkan kepada istri. Istri yang akan menikmati tinggal di rumah, biar dia betah di rumah. Dia pilih warna horden, dia pilih model tempat tidur, model lemari, sudah itu serahkan kepada istri. Enggak usah diperdebatkan. Ngapain antum debat lagi masalah gitu? Antum laki-laki atau perempuan debat masalah begitu? Itu urusan perempuan, sudah enggak usah diperdebatkan. Antum taat pada istri dalam hal ini. Dalam hal lain istri harus taat kepada suami, tempat tinggal, pekerjaan apa itu urusan suami. Ini perkara yang penting. Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tatkala mengangkat suara di hadapan kedua orang tua, tentu ibu-ibu merasa berdosa. Mengangkat suara di hadapan orang tua tentu merasa berdosa. Tatkala melihat ada orang tua sakit, orang tua ibu sakit tidak dipijit, ibu merasa berdosa. Masa orang tua saya sakit saya tidak pijitin? Saya tidak rawat ya. Kalau ibu melotot kepada kedua orang tua, ibu mungkin merasa berdosa melotot kepada kedua orang tua. Ya. Maka ingat, hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Terus dengan santainya melotot kepada melotot kepada suaminya. Dengan santainya mengangkat suara di hadapan suaminya. Dengan santainya suaminya sakit, ya udah sakit aja. Enggak dipijit, enggak dirawat ya. Padahal hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Maka saya katakan, sebagaimana kita tahu di antara amalan yang paling mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua, pintu surga sangat mudah terbuka. Sebaliknya, di antara amalan yang paling mudah masukkan neraka adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka saya katakan itu berlaku juga kepada suami. Di antara perkara yang paling mudahkan seorang wanita masuk surga adalah berbakti kepada suami. Dan di antara perkara yang paling mudah masukkan wanita dalam neraka adalah apa? Durhaka kepada suami. Dalilnya banyak. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya dalam Sahih Bukhari. Sudah pernah saya sampaikan juga di sini waktu Nabi SAW selesai khutbah Id, Nabi datang kepada para wanita, kemudian berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena sungguhnya kalian penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah." Kenapa bisa demikian? Kata Nabi SAW, "Li'anna kunna takfurnal asir." Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Wa tukthirna la'nah, kalian suka melaknat, suka mengumpat. Ini wanita yang seperti ini suka mengeluh, tidak bersyukur kepada suami, nuntut terus kepada suami, ya. Tidak pernah berterima kasih kepada pemberian suami, maka mudah masuk neraka jahanam. Maka mudah masuk neraka jahanam. Ada kawan saya punya supir, dia mengeluh kepada kawan saya, majikannya. Kata dia, Mas, saya ini pulang, kasih istri uang 50.000, 100.000, istri, kok cuma segini? Kalau saya kasih uang 10.000 sama tukang parkir, sama orang-orang langsung didoain, oh, Masya Allah Pak, semoga cepat naik haji, semoga. Didoain, luar biasa, bersyukur saya kasih 10.000. Ini saya kasih 100.000, kok cuma segini? Banyak wanita tidak bersyukur kepada suaminya. Dia nggak tahu suaminya tadi lagi 100.000 dengan susahnya. Diomelin orang, dibentak-bentak orang, hanya meraih 100.000, pulang-pulang ke rumah diomelin lagi sama istri. Oleh karenanya, di antara bentuk ketaatan, saya tanya sama antum, apa bentuk ketaatan? Taat itu bagaimana? Ya nurut. Definisi taat berarti apa? Nurut. Anda kalau punya pembantu, bagaimana tahu pembantu Anda itu taat? Caranya gampang. Bi, tolong goreng telur. Enggak, Bos. Bibi tolong ambil. Enggak, Pak. Coba kalau Anda bilang, Bibi tolong goreng telur. Goreng aja sendiri. Ini pembantu taat atau tidak? Tidak taat. Supir taat disuruh belok sana, belok kanan, belok kiri, belok kiri. Belok kanan, udah bos, kiri aja bos. Ini supir kurang ajar seperti ini. Namanya bukan supir taat.
Nah, kira-kira ibu-ibu bisa tahu ibu ini wanita taat atau tidak, kira-kira demikian. Disuruh sama suami nurut, ya itu namanya istri yang taat. Kalau dibilang sama suami ngeyel, malam bantah, malam bentak, itu namanya tidak taat. Setuju atau tidak, bapak-bapak? Ibu tidak setuju urusan mereka. Ikhwan tolong masuk ya, tolong rapat. Ya. Biar yang di luar sana. Rapat-rapat, maju dikit. Jadi saya tekankan masalah hak suami istri ini penting. Kenapa? Karena ini hak yang kita dapati sehari-hari, kewajiban yang kita lakukan sehari-hari. Kalau seorang wanita ternyata disifati wanita yang taat kepada suami, argo pahalanya jalan terus tiap hari. Bagaimana surganya tidak tinggi? Tapi kalau ternyata dia wanita yang durhaka kepada suami, membangkang suami, membentak suami, melotot kepada suami, suka nyindir suami, ya, maka argo dosanya juga jalan tiap hari. Ini berbahaya. Maka para hadirat, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi istri yang salehah yang taat kepada suami. Jadi ini hak yang paling utama. Hadirkanlah dalam diri kita, kalau kita taat kepada suami maka pahalanya besar. Tapi kalau kita durhaka kepada suami juga dosanya besar.